Bayangkan kamu hidup di dunia di mana suara perempuan nyaris tak terdengar, di mana langkahmu dibatasi, mimpimu dipagari, dan masa depanmu ditentukan orang lain. Tapi dari sebuah kamar kecil yang terkunci, seorang gadis muda menantang semua itu. Ia tak punya panggung, tak punya mikrofon, hanya pena, kertas, dan mimpi yang terlalu besar untuk zaman yang membelenggunya. Siapa dia? Dan bagaimana kata-katanya mampu menembus jarak, melintasi abad, hingga menginspirasi jutaan orang hari ini. Pada tanggal 21 April 1879, lahirlah seorang bayi perempuan di Jepara, Jawa Tengah. Dan ia diberi nama Kartini. Ayahnya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, adalah seorang bupati. Ibunya, M.A. Ngasira, adalah perempuan sederhana dari keluarga ulama. Sebagai anak bangsawan, Kartini memiliki akses pendidikan yang langka untuk perempuan pada masa itu. Ia belajar di sekolah khusus anak-anak Belanda dan pribumi bangsawan. Disinilah ia mulai mengenal bahasa Belanda, buku-buku Eropa, dan pemikiran dunia barat yang membuka cakrawala pikirannya. Tapi semua itu terhenti. Ketika Kartini menginjak usia 12 tahun, adat pun berkata bahwa perempuan harus dipingit. Sejak saat itu, ia tak lagi bisa pergi ke sekolah. Bagi sebagian orang, pingitan adalah akhir dari mimpi. Tapi bagi Kartini, pingitan justru menjadi awal dari perjuangan. Di balik dinding rumah, ia menulis surat kepada sahabat-sahabat penanya di Belanda. Surat-surat ini menjadi jendela baginya untuk tetap melihat dunia luar. Melalui tulisannya, Kartini membicarakan tentang banyak hal, dari pendidikan, kebebasan, hingga ketidakadilan yang dialami perempuan pribumi. Ia menulis dengan jujur, bahkan berani mengkritik budaya patriarki yang membungkam suara perempuan. Bagi Kartini, pendidikan adalah kunci. Ia melihat langsung bagaimana keterbatasan akses pendidikan membuat perempuan terjebak dalam keterbelakangan. Dalam salah satu suratnya, ia menulis bahwa pendidikan perempuan bukan hanya soal membaca dan menulis. Tapi lebih dari itu, pendidikan harus membentuk cara berpikir kritis, membangun kesadaran sosial, dan memberi mereka kemandirian. Kartini percaya, jika perempuan cerdas dan berpendidikan, mereka tidak hanya akan mengangkat dirinya sendiri, tapi juga memajukan seluruh bangsa. Mimpi Kartini untuk memberdayakan perempuan tak berhenti di tulisan. Pada tahun 1903, dengan segala keterbatasan, ia berhasil mendirikan sekolah Kartini di Jepara. Di sana, perempuan diajarkan berbagai pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi mandiri. Sayangnya, impian itu hanya sempat berjalan sebentar. Karena setahun kemudian, pada tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal dunia di usia 25 tahun. Tak lama setelah melahirkan anak pertamanya. Selain pendidikan, Kartini juga lantang menentang tradisi yang merugikan perempuan, pernikahan paksa, poligami, dan pembatasan peran perempuan di masyarakat. Kartini bermimpi perempuan bisa bebas memilih pasangan hidup, memiliki karir, dan bisa berperan dalam dunia politik, ekonomi, hingga sosial. Pemikirannya ini revolusioner di awal abad ke-20. Gagasan seperti ini dianggap terlalu berani, tetapi Kartini tak peduli. Ia menulis karena ia tahu suatu hari kata-katanya akan menemukan pembacanya. Setelah Kartini wafat, H. Abenda dan sahabatnya di Belanda mengumpulkan surat-suratnya menjadi buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini menyebar, menginspirasi, dan membakar semangat generasi penerus. Dari situ lahirlah banyak tokoh perempuan pejuang pendidikan, seperti Dewi Sartika, Maria Walanda Maramis, hingga Siti Walida. Hari ini, lebih dari seabad setelah Kartini pergi, kita hidup di dunia yang jauh lebih terbuka. Perempuan bisa mengenyam pendidikan tinggi, berkarir, hingga menjadi pemimpin negara. Namun perjuangan belum selesai. Masih ada bias gender, diskriminasi, dan hambatan yang menghalangi kesetaraan. Semangat Kartini bukan sekedar sejarah. Ia adalah pengingat bahwa setiap generasi punya tugas melanjutkan perjuangan. Kartini berkata, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar bisa menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Dari balik pingitan, ia mulai perjuangannya dengan pena dan kertas. Ia mengirimkan cahaya, dan cahaya itu kini ada di tangan kita. Dan pertanyaannya, maukah kita menjaganya? Kini kita punya kebebasan dan teknologi yang jauh lebih besar.
Apakah kita akan membiarkan cahaya itu meredup atau menjadikannya nyala yang menerangi masa depan? Jika kalian suka dengan video ini, tekan like, share, dan subscribe. Terima kasih.